Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat berikutnya yang akan kita jelaskan secara sederhana dan singkat adalah ayat 44, 45 dan 46 di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ini ayat 44. Kemudian ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat yang ke-46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, atamuruna an-nasa, apakah kalian hanya ingin memerintahkan kepada manusia, kepada umat, kepada orang lain bil birri, untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kebajikan, wa tansawna anfusakum, tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya, seperti lilin yang menerangi untuk orang lain, menerangi di sekitarnya, tetapi dirinya terbakar. Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab, membaca Al-Quran, membaca Taurat, membaca kitab-kitab hadis. Ya, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, tidak berakal? Kemudian wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah kepada Allah pertolongan dan bantuan dengan jalan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, tapi ketahuilah bahwa masalah salat itu sangat berat sekali, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang khusyuk adalah yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, akan menerima balasan kenikmatan dari Allah berupa surga, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayatul ula min al-ayat allati yaduru hawlaha bahsuna khitabun li ulama'il yahud. Ayat pertama dari ayat-ayat yang kita bahas ini itu khitabnya ditujukan kepada para ulama Yahud. Ya. Jadi pada saat itu tentu ayat ini ditujukan pada ulama Yahud, dan tentu kondisi di masa itu tidak mengkhususkan ayat tersebut kepada mereka, tapi berlaku umum. Artinya bahwa ayat ini pun ditujukan kepada para ulama di setiap zaman, di setiap masa, termasuk pada masa kita sekarang ini. Ya. Wa bakhahum Allah Ta'ala ala ma kanu yaf'aluna min amrin nas bil iman bi Muhammadin wa tarikan fusim fi dzalik. Dan Allah mengecam mereka terhadap apa mereka lakukan, yaitu menyuruh manusia untuk beriman kepada Rasulullah, pada Muhammad, dan mereka tidak beriman dengan sepenuhnya. Ini Allah mengecam mereka. Lidzalika kanat al-ayatu tahmilu tawbihan li hadzal amal. Karena itu ayat ini mengandung cercaan, ya, atas perbuatan yang buruk tersebut, dengan ungkapan atamuruna an-nasa bil bir. Apakah kalian hanya menyuruh orang lain berbuat baik untuk beriman, ya, meyakini datangnya risalah Nabi Muhammad, tapi kalian sendiri tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Ini salah besar. Wa antum tatlunal kitab. Dan pada masa kita sekarang pun hal ini dapat kita saksikan betapa tidak sedikit para mubaligh dan ulama yang hanya menyuruh umatnya untuk berbuat baik, berlaku jujur, tetapi mereka tidak berlaku jujur. Mereka mengumpulkan kekayaan untuk kecintaan dunia, karena cinta materi. Padahal mereka tahu ancamannya, tahu ajabnya, dan tahu akibatnya. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir, tidak memiliki akal? Ya, ini tentu taubih atau peringatan dengan kecaman dari Allah yang sangat berat kepada para mubaligh dan para ulama yang senantiasa profesinya atau perbuatannya menganjurkan dan mengajak manusia kepada perbuatan yang baik, sementara mereka melupakan diri mereka sendiri.
Kemudian Allah mengatakan dalam firman-Nya wasta'inu bis-sabri was-salah. Di sini perintah kepada kita seluruhnya agar hanya meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perantara sabar dan salat. Apa maksudnya? Ya. Manhajud du'at ila Allah yaqumu ala asasil amal awalan thumma al-qaul. Fad-da'iyatu ila Allah yuballighu bi'amalihi qabla qawlihi. Kama jaa 'inda al-Imam Ja'far bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunu du'atan lin-nas bi a'malikum wa la takunu du'atan bi alsanikum. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang ungkapan wasta'in bis-sabri was-salah, ada ungkapan di sini bahwa metode dakwah kepada Allah itu berlandaskan kepada amal perbuatan. Jadi para dai, para mubaligh, para ulama mengajak umat menuju pada Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan. Imam Ja'far Shadiq berkata, jadilah dai-dai kepada manusia dengan amal kalian. Ya, bukan hanya dengan lisan-lisan saja. Itu juga merupakan dakwanya Rasulullah dan para imam ma'sum alaihimussalam. Kemudian wal Qur'an yahutsu 'alal isti'anati bis-sabri was-salah litaghallubi 'alal ahwa'i syakhsiyati wal muyuli an-nafsiyah. Kemudian Al-Quran dan Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan dan menganjurkan umat manusia agar minta bantuan kepada Allah dengan jalan sabar dan salat. Hal itu tujuannya untuk mengalahkan hawa nafsu pribadi dan kecondongan sifatnya pribadi. Wasta'inu bis-sabri was-salah, ya. Kemudian Allah juga menekankan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi minta bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat sangat berat, sangat sulit, ya. Kecuali bagi orang-orang yang betul-betul khusyuk dan taat kepada Allah dengan sempurna. Nah, mereka yang sudah sangat taat kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna dan hanya khusyuk kepada Allah, mereka akan ringan minta bantuan kepada Allah dengan jalan sabar dan salat. Karena itu sabar ada dua macam, ada sabar yang pasif, ada sabar yang aktif. Sabar yang pasif, ya sabar dengan diam, ya pasrah, tidak mengerti apa-apa, menahan penderitaan, menahan kezaliman dan lain sebagainya. Tapi sabar yang aktif, sabar dengan pengetahuan dan bimbingan Al-Quran dan bimbingan para ma'sumin. Sabar tapi bergerak dengan minta bantuan kepada Allah, dengan sabar dan salat, kemudian mengatur strategi. Wa fil ayatil akhirati min hadhil majmu'ati wasfun lil khashi'in. Dikatakan bahwa sabar dan salat itu sebagai media untuk minta bantuan kepada Allah sangat berat. Soal orang yang khusyuk. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim. Itu mereka yang merasa yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, akan mendapat ganjaran dan pahala surgawi dari Allah. Dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata yadhunnun adalah maknanya al-yakin. Yadhunnun yakni al-muqinun, ya, orang-orang yang yuqinun, yang yakin. Maksud yakin di sini adalah yaitu beriman kepada Allah dengan keyakinan yang sempurna, dengan keyakinan yang mantap, tidak tergoyahkan. Karena beriman dengan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepadanya itu dapat menghidupkan hati seseorang. Ya. Artinya ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat, yang mendalam bahwa dia pasti akan berjumpa dengan Allah, yakni pasti akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keyakinannya itu hatinya menjadi hidup. Hidupnya jadi semangat dan dia berada dalam keadaan khusyuk kepada Allah, takut hanya pada Allah dan merasakan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salah satu pendidikan manusia, pendidikan masyarakat untuk beriman kepada Allah dan pada hari akhirat atau kepada al-ma'ad. Sehingga pendidikan sifatnya individu atau pribadi juga masyarakat ketika berlangsung terus seperti ini, maka akan mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, mudah-mudahan pembahasan tafsir yang singkat ini dapat kita pahami dengan baik
dan kita bisa mengamalkannya dengan sepenuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada halaman 55 tentang masalah liqa Allah, masalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi insyaallah. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Mohon dikoreksi dan diperbaiki, dan saya mohon doanya selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.